warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother sister, kembali berjumpa bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa selalu untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah motivasi dan bermanfaat bagi brother dan sister dimanapun berada. Brother sister, semangat 45 masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga suasana bahagia di penjuru negara kita, di daerah, di desa, di kota. Bagaimana kita memperingati hari kemerdekaan ini dengan cukup meriah, dengan cukup antusias. Ya, berbagai macam perlombaan diadakan, berbagai macam event kegiatan dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari berbagai macam seremoni, mudah-mudahan makna dari kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kita ambil hikmahnya buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kemerdekaan ini hanya kita ambil sebagai sebuah seremonial, tetapi dari sisi manfaat buat kita, bagaimana semangat 45 para pahlawan yang telah memperjuangkan Republik Indonesia ini bisa kita petik hikmahnya, kita ambil manfaatnya, bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Brother sister, kalau kita melihat mungkin di hampir seluruh penjuru Indonesia ya, kita lihat di televisi, di media, ya, di medsosnya teman-teman, berbagai macam perlombaan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi dari sekian banyak perlombaan, ada satu perlombaan yang saya sangat antusias melihatnya. Perlombaan apa itu? Dan ini banyak sekali yang dia. Perlombaan panjat pinang. Nah, brother sister, ternyata saya akan berbagi dan mengutip dari panjat pinang ini. Ketika saya lihat di medsos, mungkin melihat langsung perlombaan panjat pinang ini, pesertanya sangat seru ya, sangat banyak juga. Nah, brother sister, apa yang dapat kita ambil hikmah dari perlombaan panjat pinang ini? Nah, saya akan coba berbagi kepada brother sister. Brother sister, kenapa sih lomba panjat pinang itu banyak sekali peminatnya? Coba, nggak ibu-ibu juga saya lihat ada tuh di beberapa daerah cewek-cewek panjat pinang di tengah sawah lagi, ya. Berbagai macam, ada yang arahnya ke sungai, ada yang arahnya ke sawah panjat pinang, ada pohon yang berdiri, ada yang roboh, berbagai macam. Tetapi kegiatan ini, perlombaan ini, peminatnya sangat banyak, pesertanya sangat antusias. Apa sih yang membuat ini menjadi orang termotivasi, semangat sekali untuk mengikuti event? Apakah ini hanya karena ya untuk rame-ramean? Saya kira boleh kita punya asumsi seperti itu. Tetapi bagi saya, ada satu hal yang menarik dari panjat pinang ini, kenapa pesertanya begitu antusias? Karena apa? Melihat ada hadiahnya di atas. Kita sudah tahu tuh hadiahnya apa, ya, yang ada di atas pohon pinang itu tersebut, yang ada di pucuk atau di atas pohon itu sendiri, hadiahnya sudah terlihat. Ada yang kasih sepeda, ya, ada yang kasih ya mungkin peralatan elektronik, ada yang baju, ya. Terkadang hadiahnya nggak begitu mewah-mewah, sederhana, tetapi pesertanya harus berjuang mati-matian, ya. Dikasih oli aja masih mau, ya. Dikasih lumpur masih mau, ya. Berbagai macam cara, challenge-nya yang dikasih di dalam perlombaan panjat pinang ini, tetapi pesertanya masih banyak. Diberdirikan di tengah sawah, diarahkan ke sungai, kalau nggak bisa nyemplung, berbagai macam cara untuk meraih hadiah yang di atas. Brother sister, kalau saya pelajari mungkin dapat kita implementasikan, dapat kita kutip dari panjat pinang ini adalah satu. Bagi saya yang pembelajaran yang terpenting bagi saya di sana adalah karena orang melihat langsung ada hadiahnya, sehingga orang begitu antusias. Ya, coba kalau seandainya hadiahnya di situ tidak dikasih tahu, apakah pesertanya akan begitu antusias? Maunya hadiahnya dibungkusin aja tuh di kado, tapi nggak dikasih kode hadiahnya apa. Jadi abu-abu. Mungkin pesertanya tidak begitu antusias karena dia ragu apa hadiah di dalam amplop tersebut. Tetapi begitu dilihat ada sepeda ataupun amplop tapi ditulis itu hadiah 100 juta, pasti pesertanya begitu banyak untuk meraih atau panjat pinang tersebut. Nah, brother sister, kalau dilihat dari perlombaan panjat pinang tadi, orang mati-matian, licin, lumpur, oli, disikat semua, dihajar semua, ya. Dari bukan hanya satu orang, ya. Mereka ada yang membuat tim, ada yang 10 orang, 5 orang memanjat, ada yang buat menara dari bawah, tangga manusia manjat untuk dapat di atas.
perjuangan mereka, usaha mereka, kerjasama, akhirnya bisa dapat tuh hadiah di atas, hadiahnya terlihat. Nah, brother sister, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ini dapat saya ceritakan begini. Pengalaman atau dari perlombaan panjat pinang ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang ingin kita lakukan sekali, harus tahu tujuannya. Ya, kita harus tahu nih apa yang menjadi dream kita, apa yang menjadi mimpi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hari ini bekerja, apa sih yang menjadi tujuan kita dari bekerja ini? Ada nggak target-target yang ingin kita capai kayak panjat pinang tadi? Targetnya ngambil sepeda di atas, ya, ngambil termos es di atas, ngambil hadiah mungkin 10 juta, 20 juta. Nah, ini yang memacu kita untuk lebih bersemangat. Jadi, kita harus tahu tujuan dari kita bekerja ini apa. Tujuan kita sekolah ini apa. Tujuan kita buka usaha ini apa. Tujuan kita berwira swasta ini apa. Tujuan kita menjadi petani apa. Tujuan kita menjadi nelayan ini apa. Jangan sampai kita bekerja tetapi tidak tahu tujuan kita. Ya, tujuan kita ya udahlah cukup untuk makan. Nah, ini biasanya motivasinya tidak begitu kuat. Tetapi, kalau brother dan sister, di dalam pekerjaan, profesi, usaha yang kita lakukan ini, kita sudah bisa menuliskan tujuan atau mimpi kita tersebut secara visual, secara nyata. Mungkin ini akan menjadi motivasi yang begitu semangat seperti orang panjat pinang. Ya, walaupun oli, walaupun lumpur, walaupun sungai, harus kita lalui challenge-nya semua. Bagaimana meraih itu? Ada yang bergotong royong, membuat tim kerjasama. Ya, nah inilah yang dapat kita ambil hikmah dari panjat pinang ini tersebut, brother sister. Karena target atau tujuan yang akan dicapai itu nyata di atas. Nah, gitu juga dalam kehidupan kita. Mari hari ini, brother sister, kita bekerja, kita berusaha, kita berkarya, harus tahu mimpi kita ke depan itu mau apa. Kalau brother sister pengen punya rumah, ya, coba rumahnya di print dong gambarnya. Kapan tahunnya Anda ingin mendapatkan rumah tersebut? Hal ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Ya, jadi kalau memang brother ingin punya rumah, coba berani jangan hanya omongan doang, ya, tapi berani nggak kita cari desain rumahnya, kita foto rumahnya, kita print, atau kita simpan di file handphone kita jadikan visualisasi dalam hidup kita, bahwasanya saya pengen punya ini loh bekerja, saya nabung ini pengen ini. Ya, kalau yang masih sekolah, mau kuliahnya tamat berapa tahun, tulis berapa tahun, kapan Anda ingin kuliah selesai. Ya, yang cari pekerjaan, kapan Anda ingin harus dapat pekerjaan, wajib dapat pekerjaan. Yang ingin berkarir, kapan Anda harus naik jabatan, kapan Anda harus naik pangkat. Nah, dengan visual, mimpi yang berani kita tuliskan secara nyata atau kita deskripsikan secara jelas, inilah yang membuat daya pacu, daya juang, keinginan kita lebih. Ya, nah begitu brother sister. Mungkin dari pengalaman lomba-lomba yang saya lihat di acara 17 Agustus ini dapat kita ambil hikmahnya dari panjat pinang adalah bagaimana kita merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bekerja. Mari mulai saat ini yang belum punya mimpi nyata, yang belum berani menentukan tujuan hidupnya kemana dengan jelas, perjelas, perdetail, Anda mau punya apa, pengennya seperti apa. Berani menuliskan, berani menyatakan hal tersebut, berani menyatakan tersebut dalam bentuk yang visual, dapat yang nyata. Kalau perlu pengen punya mobil baru, jenis mobilnya apa, tipenya apa, pengen punya motor baru, motor apa, kapan harus Anda rapai. Inilah sebuah mimpi yang punya target yang jelas yang ada di hadapan kita. Nah, dalam prosesnya bagaimana orang panjat pinang tadi, ada yang gotong royong, ada berjuang keras, ya harus menaklukkan oli, menaklukkan lumpur, ya, ada yang di tengah sawah, di kolam, berbagai macam rintangan, tetapi endingnya nanti adalah mereka bisa raih itu hadiah-hadiah. Begitu juga dengan kita, endingnya kita bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita di kemudian hari. Brother sister, mari kita memulai hal yang kecil untuk meraih sebuah mimpi yang besar. Saya Denny, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.